Share screen. Sudah muncul di layar belum share screen saya? Sudah. Sudah. Oh itu ya. Wait. Sekarang masih muncul? Sudah, Bu. Oke. Oke, kira-kira ada, ini belum berpindah ya screen-nya ya? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke, kira-kira ada beberapa poin bahasan ya, gitu yang ini disampaikan saat pertemuan perkuliahan dengan Bu Ayu. Namun mungkin di sini untuk poin nomor 2 kita skip ya. Gitu. Yang pertama kan kita akan membahas terkait gaya antarmolekul. Kemudian yang nomor 2 belum tersampaikan berarti ya tadi energetivitas kelarutan. Yang ketiga adalah apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan, karena itu sebenarnya lebih ke teoretikal ya, jadi mungkin saya nggak akan ngasih contoh soal terkait itu, langsung kita lompat ke penentuan konsentrasi larut gitu ya, bisa dipahami ya. Oke, kalau bisa dipahami dijawab juga ya. Bisa, Bu. Oke, bisa. Bisa, Bu. Sip. Nah, nanti saya akan lebih banyak ini ya, bertanya dan berdiskusi gitu. Jadi benar-benar saya mengharapkan keaktifan dari kalian gitu ya. Walaupun masih pagi-pagi, masih ngantuk-ngantuk, tapi ayo dibuka walletnya biar melek. Kalau masih ngantuk, cuci muka lagi gitu ya. Biar lebih efektif kegiatan tutorial kita pada kali ini. Oke, next slide ya. Yang pertama terkait larutan gitu ya. Saya mau tahu basicnya dulu nih teman-teman, udah paham, benar-benar paham nggak sih dengan makna dari definisi larutan itu apa tuh? Ada yang bisa bantu saya nggak, apa sih larutan itu? Karena kan kita akan bahas larutan nih gitu. Kalian tahu nggak larutan itu apa? Campuran homogen dari 2 atau lebih zat. Oke, ada 2 orang ya yang bersuara ya. Tadi Ivan dulu deh. Ivan menyatakan larutan adalah apa, Ivan? Campuran homogen dari 2 atau lebih zat. Atau lebih apa? Zat. Zat. Okay. Tadi Vivi ya yang juga mau bersuara. Silahkan Vivi kalau mau menambahkan. Hampir sama kayaknya Ivan, Ibu. Hampir sama. Iya. Oke, berarti sebentar ya. Sebentar ya, saya stop share sebentar. Sebentar ya. Saya mengondisikan laptop saya untuk bisa mengaktifkan pen-nya. Karena kita akan banyak. Oke, tadi sambil menunggu ya laptop saya, Ivan tadi menyatakan bahwa larutan adalah campuran homogen dari 2 zat, gitu ya Ivan ya? Betul ya? Iya, Bu. Oke, sebenarnya saya masih ingin ada kata kunci yang dilengkapi gitu. Yang lain mungkin ada yang mau menambahkan nggak? Saya buka kesempatan.
Masih ada kata Izin kunci yang menambah. kurang. Oke, siapa Fisna? Larutan adalah campuran dari dua zat cair. Dua zat cair. Itu dari Fisna ya? Atau lebih? Oke, itu Fisna. Yang lain, ini masih belum nih, masih ada kesempatan buat yang lain yang mau menambahkan. Izin menambahkan, Bu. Oke, Laura, silakan Laura. Larutan itu yang terdiri dari zat pelarut dan zat terlarut. Oke, itu ya, itu yang kata-kata yang saya tunggu gitu ya. Jadi sebenarnya apa namanya? Kalau bisa kita definisikan ada 3 kata kunci ya dari definisi dari larutan tersebut. Yang pertama adalah campuran homogen, gitu ya. Itu harus kata highlight yang pertama. Kemudian yang kedua, terdiri dari zat pelarut dan zat terlarut. Itu adalah poin selanjutnya. Nah, sekarang saya mau nanya sama teman-teman sini. Tadi dari Fisna kayaknya ya, menyatakan bahwa itu merupakan campuran dari 2 cairan atau lebih. Ya, betul ya, Fisna tadi bilang gitu ya, Fisna. Nah, teman-teman sepakat nggak sama jawabannya Fisna? Atau ada yang mau membantah? Atau ada yang punya pendapat lain terkait itu? Halo? Sepakat sama jawabannya Fisna tadi? Kalau sepakat bilang, kalau enggak bilang. Sepakat? Sepakat, Bu. Oke, jadi apa? Gimana? Nggak ada yang nggak sepakat? Tidak sepakat mungkin, Bu, karena larutan itu bisa jadi air sama gula, yang gula itu bukan cairan, Bu. Betul, iya tuh. Siapa tadi? Naif ya yang jawab ya? Iya, Bu. Oke, jadi ini akan saya bahas di slide selanjutnya. Jadi hal yang harus kalian samakan, gitu, atau kalian ubah dari mindset kalian selama ini, seringkali kita tuh terkecoh atau yang ada dalam pikiran kita ketika melihat atau mendengar kata larutan adalah cairan, pasti cairan. Gitu. Padahal ada beragam bentuknya. Dari larutan tersebut ada berbagai fase yang bisa nah, seperti ini ya. Jadi keadaan larutan ini bisa ada dalam 3 jenis fase, teman-teman. Yang pertama adalah keadaan larutan dalam bentuk gas. Oke, contohnya di situ terlihat ya, contohnya adalah udara. Jadi kalau misalkan teman-teman amati gitu ya, kalau analisis, udara yang kita hirup terdiri dari komponen apa aja sih? Ada komponen apa aja dari udara yang kita hirup selama ini? O2. O2, oke. Tadi siapa yang jawab? Halo? Iya, tadi betul O2. Terus ada lagi nggak selain O2? Masa O2 doang sih? N2, Bu. Oke. Ya, ada banyak ya sebenarnya. Tapi kita coba kerucutkan atau sebutkan 2 jenisnya ya. Salah satunya adalah O2, oksigen, dan nitrogen. Nah, oksigen dalam bentuk apa? Gas, Bu. Gas. Kemudian nitrogen dalam bentuk apa? Gas juga. Gas juga, Bu. Jadi kalau saya buat tanda tanya di sini, tanda tanya ini adalah pertanyaan untuk pelarutnya. Dalam fase apa sih sebenarnya, kalian bisa jawab nggak? Di dalam udara. Fase gas juga. Gas, Bu. Oke, berarti ini menjawab ya pernyataan dari Fisna tadi, artinya lebih luas gitu. Larutan ini bukan hanya hal yang terdiri dari 2 jenis cairan atau campuran 2 atau lebih cairan saja gitu. Tapi dia bisa berbentuk fase yang lain.
Sampai sini jelas ya? Jelas, Bu. Oke, nah selanjutnya ada nih contohnya dalam bentuk cair keadaan larutannya. Ini tentunya sering ya kita jumpai ya, gitu. Ini hal yang umum kita jumpai. Garam dalam air. Oke, kita definisikan mana yang jadi zat terlarut, mana yang jadi pelarut. Garam jadi zat terlarut. Pelarutnya air. Oke, berarti kita definisikan zat terlarutnya dalam fase Padat. betul ya. Oke. Kemudian yang terakhir nih. Ini di berbagai kelas suka pada bingung dan terkecoh gitu. Batu apung, kita ambil contoh batu apung. Dia fasenya apa? Si batu apung ini. Halo. Padat. Ragu-ragu banget. Yakin ya jawabnya, yakin padat Bu gitu. Kan batu ya keras, pasti pastinya padat ya. Oke. Di dalam batu apung tersebut ada atau kalian pernah lihat batu apung kan ya? Sebelum pernah megang batu apung? Tahu ciri-cirinya seperti apa ya batu apung ya? Batu apung adalah batu yang bisa mengapung di air. Batu yang bisa terapung, Bu. Oke. Kenapa dia bisa terapung kalau gitu pertanyaannya? Karena massa jenisnya lebih kecil, Bu. Oke, apa yang menyebabkan itu kira-kira? Karena dalamnya berongga, Bu. Oke, karena dalam rongga. Di rongga-rongga itu akan terisi apa tuh? Udara. Apa? Gas, Bu. Gas. Nah, pinter ya. Jadi, ketika kalian menemui contoh seperti ini ya gitu. Batu apung itu fasenya padat. Oke, kita selesai sampai situ. Kemudian kita definisikan mana zat terlarutnya, mana pelarutnya. Gitu ya. Maksudnya berarti kita harus melihat komposisi dari si batu apung tersebut, penyusunnya apa aja. Gitu. Jadi bisa kalian jawab zat terlarutnya fase apa di sini? Halo. Gas. Gas. Lalu siapa yang jawab tuh? Siapa yang jawab? Pino, Bu. Vino ya. Oke, good ya Vino ya. Berarti udah paham ya sampai sini ya. Apa namanya? Batu apung ini jadi salah satu case di mana dia pelarutnya dalam fase padat dan zat pelarutnya adalah dalam fase gas. Jadi ini harapan saya adalah teman-teman bisa lebih luas lagi gitu melihat atau mendeskripsikan, mendefinisikan arti dari larutan. Oke, paham ya sampai sini ya? Ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, bilang nggak ada. Biar saya next slide aja nih. Cukup, Ibu. Cukup ya, Gian. Dito, sorry. Kok Gian dulu. Oke, kemudian selanjutnya adalah pembahasan terkait gaya antar molekul. Yang ini sudah disampaikan ya, clear ya, sama Bu Ayu ya. Ya, Ibu. Oke, kalau gitu saya mau coba teman-teman review atau masih ingat nggak sih ada jenis-jenis gaya antar molekul apa aja ya yang sudah disampaikan Bu Ayu kemarin? Dipol-dipol, Bu. Gaya dispersi, gaya dipol-dipol. Satu-satu ya, satu-satu. Satu-satu kenalkan namanya siapa, kemudian jawabannya apa. Kenalkan, nama saya Pipi Octavia. Sorry, suaranya kecil banget, saya kurang dengar nih. Siapa nih cewek yang ngomong? Pipi Octavia, Ibu. Oke, gimana jawabannya tadi? Yang pertama itu ada gaya London atau gaya dispersi, yang kedua gaya van der Waals, yang ketiga ikatan hidrogen. Oke, baik. Yang lain ada yang mau melengkapi lagi, menambahkan? Saya, Bu, mungkin. Siapa tuh? Sayanya siapa tuh? Muhammad Naif Abdallah, Bu. Oke. Nambahkan apa? Ada dipol-dipol, ion dipol,
dispersi London sama hidrogen. Oke, Enggak tahu dulu. ragu-ragu gitu. Di diktatnya ada kan ya? Bu Ayu ngasih diktat. Atau PPT mungkin? PPT, Bu. Ada, Bu. Ada ya? Oke, kalau gitu coba sambil dibuka lagi diktat dari Bu Ayu sehingga kita langsung membahas terkait contoh-contoh soal dan latihan-latihan soal gitu ya. Yang pertama, teman-teman harus pahami masing-masing dari jenis gaya antar molekul tersebut apa sih ciri-cirinya gitu ya, agar teman-teman bisa membedakan gitu. Oh, ikatan antara molekul ini masuknya ke dalam jenis yang mana gitu ya. Udah bisa belum membedakannya atau mengidentifikasinya? Kalau diem saya anggap sudah bisa semua. Oke, langsung aja deh ya, karena kita juga ada keterbatasan waktu ya. Nah, di sini di layar ada dua jenis senyawa. Yang pertama adalah pentan, kemudian yang kedua adalah butanol. Nah, kalau saya tanya, pentan itu rumus kimianya apa ya? Ada yang bisa bantu jawab nggak? Halo? Yang 5H12, Bu. Oke, terima kasih. Siapa tuh yang jawab? Jadi, Bu. Oke, Syatibi. Nah, kemudian butanol, apa tuh rumus kimianya? C4H10O. C4. C4, C4H10O. Gimana coba satu orang dulu. Jangan keroyokan. C4H9O, Ibu. Tadi ada dua suara, sorry ya. C4, H10, terus gini. Betul gini? Betul gini? Iya. Iya, Bu. Keberantakan. Keberantakan, oke. Nah, kalau saya tanya, butanol ini cirinya apa yang membedakan dia dari pentan? Apa yang membedakan dia dari pentan? Dia butanol punya apa yang di pentan nggak ada? Di sini jelas ya, di sini ditandai Butanol punya oksigen. Punya oksigen, Bu. oksigen aja. Gugus apa sih ini tuh? OH. OH, betul. Tadi siapa tuh yang jawab OH? Hubertus Yuda, Bu. Oke, nah itu ya. Kalian ketika ada soal seperti ini, yang pertama kalian harus identifikasi apa sih perbedaan dari kedua senyawa tersebut, gitu ya. Baru kalian perhatikan lebih lanjut gitu ya. Yang di soal yang ditanya adalah manakah yang menghasilkan interaksi lebih kuat dengan apa? Dengan air. Dengan air. Ada yang punya pendapat nggak terkait soal ini? Pentan atau butanol ya kira-kira? Butanol, Bu. Butanol, oke. Satu orang dulu ya. Tadi siapa yang jawab? Fisna. Iya, Bu. Oke, Fisna. Kenapa tuh? Kok bisa butanol sih yang memiliki ikatan lebih kuat dengan air? Karena di butanol itu ada ikatan hidrogen. Kalau misalkan dia berinteraksi dengan air akan terjadi pertukaran ion, Bu. Oke, Fisna. Fisna sudah menjawab ya gitu. Poinnya adalah akan terjadi ikatan hidrogen. Kalau saya tanya, ciri-ciri dari ikatan hidrogen apa sih? Terdapat ikatan hidrogen dengan unsur F, O, dan N.
Oke, H berikatan dengan F, Fluorine, oksigen, dan nitrogen. O, atau N. Nih ya, ini makna definitif atau ciri ketika kita bisa identifikasi ikatan hidrogen. Oke, kalau gitu saya akan di soal selanjutnya kita akan identifikasi mana nih yang termasuk ikatan hidrogen dan mana yang tidak. Oke, nah ini ada 5 soal ya. Ada 5 soal, silahkan kalian jawab satu-satu ya. Beda-beda orang ya, biar memberi kesempatan kepada teman-teman yang lain. Saya harap di sini yang aktif bukan cuma itu aja ya, tapi semuanya memiliki hak yang sama untuk melontarkan jawaban dan pandangannya. Oke, ada yang mau coba nggak yang A, CH3 Apakah dia akan membentuk ikatan hidrogen dengan air atau tidak? Dengan pengertian yang tadi ya, yang tadi kita sebutkan bahwa ikatan hidrogen adalah ikatan antara atom hidrogen dengan unsur, 3 unsur ya, ada Dan menjawab. dan Izin O. menjawab, Bu. Visna tadi udah jawab ya, kita kasih kesempatan yang lain boleh ya Visna ya? Ya, Bu. Oke, tadi yang cowok tuh siapa tuh izin menjawab juga? Ivan. Oke, Ivan, gimana Ivan? Gimana Ivan? Menurut saya CH3 itu tidak merupakan ikatan hidrogen karena tidak memiliki atom NO ataupun F. Oke, tidak bisa berarti ya. Saya bentar. Saya ganti warna pennya ya. Saya ganti warna putih biar takutnya nggak terlalu jelas nanti hasilnya. Oke, tidak dapat. Oke, ini jawaban dari Ivan. Betul ya? Semuanya sepakat ya? Semuanya sepakat ya? Atau ada yang punya pendapat lain? Ya, Bu. Sepakat ya? Bu. Oke, cukup dipahami. Sepakat, Bu. Betul ya berarti jawabannya. Yang B, ada yang mau coba yang B? Dapat, Bu. Dapat, Bu. Tepat, Bu. Oke. CH3OH. Gimana kalau CH3OH kira-kira dapat atau tidak? Dapat, Bu. Karena terdapat atom O dan atom H. Yang Oke. saling berikatan. Sip. Dapat ya. Jawabannya sudah dipahami semua. Langsung aja yang C. Tidak terdapat, Bu. Gimana yang C? Tidak dapat, Bu. Tidak dapat. Kenapa tuh tidak dapat? Karena hanya terdapat atom F yang berikatan langsung dengan atom C. Bukan ikatan H. Tuh ya. Jadi kita harus melihat gitu ya. Padahal di sini kan ada H, ada F juga ya. Gitu. Tapi tidak secara otomatis itu dapat terbentuk ikatan atom hidrogen gitu, karena kita harus identifikasi lagi si F-nya ini dia ngikatnya ke gugus ke senyawa yang mana, ke unsur yang mana, apakah F ini berikatan dengan H atau berikatan dengan C gitu ya di senyawa tersebut. Di sini kan F-nya berikatan dengan C ya, CF, dan ini tidak membentuk ikatan hidrogen gitu ya. Yang membentuk ikatan hidrogen adalah ketika gugusnya adalah atau ikatan adalah HF. Gitu ya. Bisa dipahami ya. Jadi jangan terkecoh dengan soal seperti ini gitu. Karena seringkali kita hanya melihat unsurnya. Gitu. Oh, ini ada F, berarti bisa nih. Padahal ternyata F-nya tidak berikatan dengan H. Gitu ya. Oke, berarti sudah saya angkat paham ya teman-teman, tidak terkecoh. Kemudian yang D, bisa apa enggak? Bisa, Ibu. Bisa ya, dapat ya. Oke. Yang E. Tidak dapat, Bu. Tidak bisa. Ada yang bilang, ada yang berpendapat bisa nggak? Karena hanya terdapat atom O yang berikatan langsung dengan atom C. Oke, yang lain sepakat semua ya? Atau ada yang berbeda pendapat? Gimana sih sebenarnya struktur dari CH3O, CH3 tuh? Halo? Simetri.
O-nya berikatan dengan apa? Dengan C apa dengan H? Dengan C. Dengan C berarti tadi ya kesimpulannya ya tidak dapat membentuk ikatan hidrogen. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Halo. Sejauh ini belum, Bu. Sejauh ini belum ya. Nah, itu dijawab ya, biar saya nggak bingung. Oke, selanjutnya kita akan ke contoh soal yang lain. Ada HBr dengan H2S, kemudian ada Br2 dengan CCl4. Jenis gaya antar molekulnya apa? Ikatan kedua senyawa tersebut. Ada yang mau? Izin menjawab, Ibu. Oke, siapa tuh? Vivi, Bu. Siapa? Vivi. Vivi. Oke, Vivi, gimana Vivi? Untuk yang A, itu terdapat gaya antar molekul, gaya dipol-dipol, Ibu. Kenapa tuh? Kok bisa gaya dipol-dipol? Kenapa alasannya? Karena gaya yang bekerja antar molekul itu polar. Karena apa? Gaya yang bekerja antar molekul polar, Ibu. Polar. HBr dan H2S sama-sama polar. Berarti gitu ya jawabannya? Halo, Vivi? Iya, Ibu. Oke. Nah, kalau saya tanya, emang ciri-ciri dari suatu ikatan polar itu apa sih, Vivi? Sabar, Ibu. Kenapa kok Vivi bisa langsung identifikasi HBr dan H2S itu dua-duanya polar, sehingga jadinya jenisnya ikatan dipol-dipol. Mempunyai kutub positif dan negatif. Terus? Ciri-cirinya tadi ya? Kenapa Vivi langsung yakin karena punya ikatan positif atau ion positif dan negatif gitu ya? Iya. Oke. Karena dia juga pembentuk pada umumnya itu berasal dari unsur-unsur non-logam. Unsur-unsur non-logam. Oke. Kalau yang B, apakah di sana ada unsur logam? Kalau yang B apa kira-kira? Yang lain deh, yang lain. Yang B apa kira-kira tuh? Dispersi, Bu. Dispersi ya, gaya London ya? Iya, Ibu. Oke, kenapa tuh? Kok bisa gaya London? Karena CL4 itu juga Sorry, suaranya kok putus-putus ya di saya ya? karena molekul BR2 itu termasuk nonpolar dan CCl4 itu juga nonpolar, Ibu. Oke, nah berarti tadi kan identifikasi senyawa polar. Sekarang gimana sih cara identifikasi senyawa non-polar? Kok kamu bisa justifikasi kalau CCl4 itu non-polar? Kenapa ya? Karena dia tidak ada apa tadi, Bu, yang FNO itu. FNO kan tadi buat ikatan hidrogen ya. Yang lain ada yang membantu? Saya, Bu. Siapa, Inaya? Iya, Bu. Gimana Inaya? Kalau menurut saya, apa namanya,
polar itu tuh dia bentuk geometrinya tuh tidak simetris. Kalau misalnya non polar itu tuh baru dia bentuknya simetris. Jadi ngebentuk ini geometrinya dulu, Bu. Kalau saya. Oke, geometrinya gimana tuh? Coba Inaya bisa gambarin nggak? Digambar, Bu ya? Iya, boleh. Nanti bisa share screen kan ya, Inaya? Saya unscreen dulu, saya stop share dulu. Gambarnya di ini, Bu. Apa gimana? Ya, boleh nanti digambar di kertas, terus nanti di... Ini kamu pakai apa Zoom-nya? Pakai laptop. Pakai laptop. Tapi Oh, bisa langsung dicoret-coret aja. Langsung dicoret-coret aja di share di screen, boleh. ganti virtual background dulu. Gimana? Bisa, udah saya izinkan Bentar, Bu, untuk share screen kok. Silakan. Ini bukan, Bu. Untuk BR2 dan CCL4. Oke, itu untuk BR2 dan CCL2. Kalau untuk yang HBR dan H2S? HBR dan H2S. Ini bukan, Bu. Ya, oke. Terima kasih ya, Inaya, atas bantuannya. Gitu ya. Jadi, identifikasi betul ya, seperti yang tadi Inaya katakan, bisa, sorry, saya share screen lagi ya. Baik. Jadi yang pertama tadi melengkapi ya jawabannya, Inaya melengkapi jawabannya dari Vivi juga gitu ya, bahwa yang pertama ini suara saya masuk ya, jelas ya, nggak putus-putus ya. Jelas, Bu. Oke, jadi bagaimana penentuan simbol polar? Kita identifikasi bahwa dia memiliki dua muatan elektron yang berbeda seperti itu dari materi. Kemudian bagaimana dengan gaya atau senyawa non polar ini tadi ya secara ini dia cirinya salah satunya adalah geometris gitu ya. Kemudian simetris, sorry.
Yang ini kita skip aja ya. Kita kayaknya udah agak telat ya. Dan kita belum bahas contoh soal untuk konsentrasi, jadi saya langsung skip aja. Yang ini soalnya dilewat karena kalian belum mendapatkan terkait energi proses pelarutan. Nah, langsung aja kita bahas konsentrasi ya. Jadi ada beberapa hal berkaitan dengan rumus penentuan persen massa, kemudian fraksi mol, molaritas, dan juga molalitas. Langsung aja ya, ada beberapa soal yang saya miliki, mungkin kita bahas 2 soal cukup lah ya kayaknya, dan soal yang lain kayak bisa untuk kalian berlatih gitu ya. Oke, soal yang pertama dulu. Coba teman-teman amati gitu ya, berapa gram glukosa yang harus dilarutkan dalam etanol, dalam berapa etanol sih ini ke halaman sih di sini saya etanolnya 563 gram ya, 563 gram untuk menyiapkan larutan dengan konsentrasi 2,4 kali 10 pangkat min 2 molar. Kira-kira teman-teman tahu nggak cara penyelesaiannya? Atau udah dibahas belum soal ini sama Bu Ayu? Halo? Bapak bahas aja. Dibahas aja nggak apa-apa. Dibahas aja nggak apa-apa. Enggak, maksud saya kalau kalian sudah paham, atau ya udah, coba kalian kerjakan, saya kasih waktu 2 menit cukup ya. Gampang kan ya soalnya ya. Oke, silakan dikerjakan. Biasakan kalau mengerjakan soal, kita tulis, kita awali dengan diketahui. Dia warnanya merah sih. Coba kita lengkapi dulu ya datanya, diketahui apa, kemudian ditanya apa, baru jawaban. Dan jawaban harus diawali dengan rumusnya apa dulu, gitu ya. Oke. Diketahui apa aja? Tadi yang diketahui adalah massa dari propanol. Salah, astagfirullah. Dari soal ini, kalian bisa identifikasi nggak mana yang jadi pelarut dan mana yang merupakan zat terlarutnya? Kalau terlarut itu propanol, kalau pelarutnya etanol, Bu. Oke. Karena dalam penentuan molalitas, tentunya kita harus identifikasi dulu ya, gitu. Zat terlarut dan pelarut agar nggak salah masukin angka dalam rumusnya. Salah ya, ya Allah. Yang ini ya, yang ini dulu ya. Gimana sih aku? Itu tadi soal nomor 2 aja. Diketahui, sorry. Kalau dalam contoh kasus yang ini, mana yang menjadi pelarut dan zat pelarut? Ada etanol dan glukosa. Glukosa zat terlarutnya, Bu. Ada yang sudah dapat jawabannya berapa? Ada yang udah dapat jawabannya? Perhitungan molalitas itu seperti apa sih rumusnya, teman-teman? Mol zat terlarut dibagi massa pelarut. Oke.
Berapa hasilnya kalian dapetnya? Udah ada yang dapat hasilnya? Cari molnya gimana? Mol itu apa sih rumusnya? Gram per ml. Per gram. Oke, nah MR-nya berapa sih? MR-nya MR siapa nih? MR glukosa apa MR etanol yang kita butuhkan datanya? Glukosa. Glukosa, Bu. Oke, berapa MR glukosa? Berapa? 180, Bu. Oke, 180 ya. Cara nyari mol glukosanya berarti massa dibagi MR, betul ya? Mol glukosanya sudah diketahui, berarti dia di sini 2,4 kali 10 pangkat 2 sama dengan mol glukosanya, massanya belum diketahui. Ini yang kita cari, kemudian MR-nya diketahui, dikali ME-nya dalam gram. Kita ubah dulu atau enggak satuannya? Ubah, Bu. Diubah ya? Ubah. Diubah ke kilogram, berarti dia 1000 per 563. Berapa jawabannya? Ada yang udah ngitung belum? Udah selesai menghitung belum? Ada yang udah selesai menghitung? Halo? Cek, cek. 2,43, Bu. Oke, sama ya. 2,43, Bu. Oke, good. MG sama dengan, berarti MG-nya gimana nih perhitungannya? MG sama dengan 2,4 kali 10 pangkat min 2 dikali 180. Terus? Dikali 563. Terus? Dibagi 1000. Oke. Ini dalam apa nih? Kilogram apa gram? Kilogram apa gram hasilnya? Ayo coba. Gram atau kilo? Coba diamatin satuannya. Kilogram, Bu. Kilogram, Bu. Kilo ya, kilogram ya. Jadi nggak mau hapus. Ini anggap nggak ada ya. Susah banget menghapusnya. Oke. Dan saya sulit dikendalikan. Anggap saya seperti itu ya. Oke, case close ya. Yang pertama. Kemudian soal yang kedua adalah seperti itu. Tertampil ya di layar ya. Larutan alkohol mengandung 535 gram propanol dan etanolnya berapa tuh? 110 ya etanol. Nah, pertanyaannya adalah berapa persen massa dan fraksi mol dari etanol maupun propanol. Coba teman-teman kerjakan selama 3 menit, coba dihitung dulu.
saya tanya yang bertindak sebagai pelarut yang mana, zat pelarutnya yang mana? Masih bingung nggak? Ini dua-duanya sama-sama cair ya. Yang mana yang terlarut, yang mana yang pelarut? Terlarut alkohol. Propanol, Bu. Yang terlarut propanol karena Lebih kecil. gitu, karena lebih kecil masanya ya. Jadi mudah sekali identifikasi dia sebagai zat pelarut atau terlarut. Oke, berarti kita sudah mengetahui massa dari masing-masing zat terlarut dan pelarutnya. Kemudian yang teman-teman harus hitung adalah MR. MR dari propanol maupun etanol. Berapa MR propanol? Berapa? Propanol MR? 60. 60. Benar 60? Benar, Bu. Iya, Bu. Oke, itu MR dari propanol. MR dari Kalau MR dari etanolnya? 46, Bu. 46, Bu. 46. Oke, 46 ini 60 ya. Oke, pertama kita akan mencari persen massa. Persen massa nih. Siapa sih persen massa tuh? Nyari persen massa. Apa rumusnya teman-teman? Massa zat terlarut dibagi massa larutan dikali 100%. Oke. Massa yang dicari per massa larutan. Massa yang dicari? Apa tuh massa yang Maksudnya dicari? persenan. Misal mau nyari propanol sendiri atau etanol. Oke, persen massa ya. Jadi kalau persen massa itu rumusnya massa zat terlarut massa zat terlarut, anggap saja ZT ya, dibagi dengan massa total massa zat terlarutnya berapa? 35 gram. 35, Oke, Bu. betul ya, 35 dibagi 35. Dikali kali 100%. Berapa jawabannya? Ada yang udah dapat? Udah ngitung? 0,189. 18,9%. Oke, 18,9% ya. Langsung dalam pesan aja kita nulisnya. 18,9%. Selesai. Kemudian kita sediakan soal yang B. Oke. Saya masih share screen nggak sih? Enggak ya? Oke, Enggak, Bu. yang B. Ini udah tertampil ya? Sudah, Bu. Oke, yang B kita mencari. Soal B kita mencari fraksi mol. Yang pertama fraksi mol apa dulu nih?
Fraksi mol itu lambangnya apa sih kalau kalian tahu? X ya. Oke. Kita cari fraksi mol propanol dulu ya. Apa sih rumusnya kalau mau nyari fraksi mol propanol? Mol zat per jumlah mol seluruh komponen. Oke, mol propanol kita tulis mol P dibagi mol P plus mol E. Mol E itu adalah mol etanol. Terus udah gitu doang rumusnya. Halo? Halo? Iya, Bu. Oke, Iya, nah Bu. sekarang bagaimana kita caranya mencari mol? Gimana cari mol? Caranya nyari mol propanol? Gram per ml. Iya, betul, betul, betul. Jadi sebenarnya sama aja ya, mau fraksi mol ataupun persen massa, sama intinya adalah kalau massa ya berarti massa zat yang dicari atau di massa A dibagi massa total gitu. Kali 100%. Kalau fraksi mol juga sama, berarti mol zat A dibagi mol total. Jadi gampang ya ngingetnya ya, nggak susah ya. Berapa tadi massa dari propanolnya? 35 ya. MR-nya berapa tadi propanol? 60, Bu. Bu. Oke. Terus etanolnya tadi 150 ya? MR-nya etanol berapa? 46, Bu. 46. 46. Ya, berisik. Sudah ada yang menghitung hasilnya? Berapa hasilnya? Ada yang udah langsung belum? Mol propanolnya 0,58, Bu. Oke. Kalau mau etanolnya? 3,26. 3,26. Jadi berapa tuh fraksi molnya? Berapa hasilnya? Halo? 0,15, Bu. 6? 0,15. Oh, 0,15. Saya aneh kok 6,15. Oke. Kira-kira segitu ya. Sebenarnya gampang kalau kita nyari fraksi mol etanolnya ya tinggal 1 dikurangi 0,15 ya gitu. Tapi kalau kalian mau cari cara ribetnya ya tinggal diganti ya. Jadi kalau fraksi mol etanol sama dengan mol etanol dibagi mol total gitu aja ya. Step by step-nya sama semua gitu ya. Cukup dipahami ya, cukup mudah soal ini. Jadi memang saya masih berikan soal-soal yang sederhana gitu ya, bukan tipe soal yang sudah modified yang untuk ini ya, untuk ujian gitu ya. Jadi harapannya teman-teman bisa memahami dulu, mengingat minimal teman-teman mengingat rumusnya
rumusnya, terus mengetahui cara pengerjaannya, teman-teman bisa identifikasi. Yang paling penting adalah bagaimana menentukan mana zat terlarut dan mana pelarut, gitu ya. Karena itu sangat menentukan nanti di rumusnya, gitu. Itu. Nah, ada beberapa soal lagi sebenarnya yang tersedia di PowerPoint. Ini ada 2 soal lagi nih gitu. Nanti mungkin PowerPoint-nya saya akan bagikan, kemudian 2 soal yang belum terbahas silahkan teman-teman jadikan sebagai latihan. Gitu ya, kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, silahkan didiskusikan. Mungkin nanti bisa lewat Dito ya, silahkan Dito, teman-teman yang mau bertanya atau ada kesulitan bisa akumulasikan gitu ya di Dito, atau mau japri saya langsung juga saya nggak masalah gitu ya. Karena kita sudah hampir 20 menit nih overtime-nya gitu ya, saya minta maaf gitu mengambil 20 menit waktu kalian dari waktu yang disepakati. Ada pertanyaan nggak terkait dengan rumus tadi, konsentrasi, penentuan konsentrasi? Gampang ya? Gampang kan? Lumayan, Bu. Lumayan. Jadi saya ngasih soal yang mudah-mudah dulu, harapannya tuh kalian jadi semangat gitu. Karena kalau saya kasih soal yang langsung yang susah, kalian nanti akan malas duluan gitu sama kidas gitu ya. Malas duluan belajar kidas gitu. Jadi yang pertama yang harus kalian tanamkan dulu adalah kidas itu fun. Gitu. Kimia dasar ini fun. Kalian senang gitu dengan mata kuliah ini, sehingga ketika sudah timbul tuh kesenangan, maka kalian akan belajarnya akan lebih enjoy gitu ya. Beda dengan kalian udah dalam mindset kalian, wah kidas nih pusing banget nih kayaknya nih gitu. Kalau kalian mindsetnya udah bakal pusing, nah kalian akan sulit gitu menyerap materinya nanti ya. Gitu. Jadi silahkan bersenang-senang gitu ya dengan kimia dasar, karena kimia itu menyenangkan gitu ya. Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, saya mungkin akhiri ya pertemuan kita pada pagi hari ini. Insya Allah kita akan izin bertanya, Bu. Oh iya, gimana Dito? Untuk SS-nya dikirim ke Ibu atau gimana? Iya, boleh dikirim ke saya Japri, atau mau di grup juga nggak apa-apa. Kasih ya Dito ya. Oke, Bu. Iya, Bu. Ya, thank you. Terus ada lagi yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri? Untuk PPT materi yang barusan dibahas, boleh? Iya, boleh. Nanti saya akan kirimkan di grup kelas ya, untuk PPT-nya. Ya, terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Udah ya, cukup ya. Sudah pas banget nih kita 9.20 selesainya. Saya mengambil waktu kalian 20 menit. Gak apa ya. Oke, kalau gitu saya akhiri ya pertemuan kita. Kita insya Allah ketemu lagi di pekan depan. Masih di jam yang sama ya, insya Allah. Kemudian dengan pembahasan berkaitan dengan sifat koligatif larutan. Tolong kalian pelajari, buka-buka dulu diktatnya sebelum tutor, atau kalian kalau ada yang ingin dipertanyakan, silahkan siapkan pertanyaannya gitu ya. Jadi nanti saat tutor kalian udah tahu mau nanya apa sama saya gitu ya. Oke, saya akhiri ya. Terima kasih banyak untuk kehadirannya. Semoga bisa diterima dengan baik materinya. Semoga kalian bisa lebih semangat dan menyukai pelajaran kita semua. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.